Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu. Waalaikumsalam. Salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan mencari ilmu untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Oke, yang pertama, mari kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermakna. Yang kami hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Kisbet Network, yang kami hormati pula pemateri pada pagi hari ini, serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta pada webinar Ramadan hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan, kita dapat mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Radian Mas Said selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan dengan pembacaan doa, dua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan keempat penutupan dengan pengenalan profil Kisbet Network. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Yunus. Kepada Yunus, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara webinar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفوى عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بشري. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah.
juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami, semoga Bispet Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati Allah oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Hafid, ya Jalil, Zat yang maha menjaga dan mulia. Kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini. Dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan, jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan lindungi keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealfaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudahilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Yunus atas doanya. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi terkait filan yang akan disampaikan oleh Saudari Nabila Umar. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand dan open mic atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Untuk pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu dan akan kami jawab di sesi tanya jawab. Baik, kepada Saudari Nadwa Umar, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai pilihan yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dani Wiyoto selaku CEO Bespat Network Academy, para peserta yang telah berpartisipasi pada hari ini, dan para panitia yang senantiasa mendampingi pada webinar hari ini. Jadi, webinar kali ini saya akan membahas mengenai pilihan essentials, techniques, and use case. Sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naza Umar Nuryaman. Saya lahir di Sukabumi 22 Mei 2006. Alamat saya yaitu Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan sekarang alamat domisili saya berada di Jalan Lombok 2, nomor 154, Cibadasari, Kota Tangerang, Banten. Saya dulu sekolah di sekolah yang non formal, yaitu di PKBM Umi Kulsum, dan sekarang alhamdulillah saya sedang belajar di Beswat Academy sebagai anak mondok. Di bawah tertera juga ini ada kontak saya, barangkali ada keperluan. Dan di sini ada username IG saya, boleh jika ingin memfollow IG saya. Di sini juga ada username Telegram, dan di sini juga ada email yang aktif dan bisa dihubungi. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke materinya ya. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama ada understanding pilihan, yaitu pengertian mengenai pilihan. Apa sih pilihan itu? Dan yang kedua ada why pilihan matter. Kenapa sih pilihan itu penting? Nah, yang selanjutnya ada tipe-tipe pilihan atau jenis-jenis pilihan. Jadi pilihan itu beragam ya, bukan cuma buah-buahan aja yang ada jenis-jenisnya, tapi pilihan juga ada. Yang keempat ada how pilihan work atau cara kerja pilihan. Dan yang kelima ada static and dynamic VLAN. Yang keenam ada configuration teknik VLAN. Yang ketujuh ada inter-VLAN routing. Yang kedelapan ada VLAN use case. Yang kesembilan ada configuration VLAN di Cisco. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama.
Nah, pembahasan yang pertama yaitu understanding VLAN. Apa sih VLAN itu? Di sini dijelaskan, VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi jaringan logis dalam jaringan fisik yang mensegmentasi broadcast domain. Jadi di sini virtual lokal itu adalah jaringan yang berada dalam jaringan fisik. Artinya, jadi si VLAN ini dibuat itu dalam satu perangkat atau satu jaringan fisik. Contohnya di sini seperti ini kan ada satu switch, yang satu di sini, dan di sini ada 3 switch lagi. Nah, jika kita tidak menggunakan yang namanya VLAN, satu bangunan ini atau satu jaringan ini itu dinamakan dengan satu broadcast domain. Dan jika terlalu besar broadcast domainnya itu akan menyebabkan seperti kemacetan lalu lintas lah, atau kemacetan jaringan. Tapi jika kita menggunakan VLAN, ini kan misal di sini ada 3 switch nih. 3 switch yang saling terhubung. Tadi kan satu jaringan ini yaitu satu broadcast domain. Tapi jika kita menggunakan yang namanya VLAN, kita bisa membuat 3 broadcast domain. Contoh di sini kan ada 3 divisi. Yang pertama ada akademik, yang kedua ada admin, yang ketiga ada hostel. Nah, di setiap lantainya itu udah ada masing-masing divisinya. Lalu bagaimana sih cara perangkat-perangkat yang berada di divisi masing-masing itu bisa saling terhubung meskipun mereka berada di lantai yang berbeda atau lokasi yang berbeda? Yaitu kita dengan menggunakan VLAN. Lalu bagaimana cara menghubungkannya? Jadi kalau kita menggunakan VLAN, satu lantai misal di sini, dalam lantai ini, dia mengirimkan yang namanya RP request. Nah, kalau kita tidak menggunakan VLAN, dia akan membroadcast atau mengirimkan semua pesan ARP ke semua perangkat yang ada di jaringan ini. Tapi jika kita menggunakan VLAN, yang akan menerima ARP request ini, dia itu cuma VLAN yang berada di VLAN hostel. Misalnya, jika satu PC ini mengirimkan ARP request, nah, yang menerimanya juga akan yang berada pada jaringan hostel. Begitu. Yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua. Why VLAN matter? Kenapa sih VLAN itu penting? VLAN itu bukan cuma sekedar fitur tambahan di switch aja. Dia juga bisa mempunyai banyak manfaat. Sebenarnya banyak manfaat VLAN, tapi di sini hanya akan disebutkan beberapa aja. Yang pertama ada VLAN juga memiliki banyak momen, contohnya seperti yang saya catat ini, seperti salah satu alat tanpa VLAN, perangkat dalam satu switch bisa berkomunikasi langsung tanpa batas. Contohnya kan di sini ada kayak gedung gitu ya. Nah, jika kita menggunakan VLAN, orang yang nggak sah, misal di sini ada sebuah hacker atau sebuah pencuri lah di sini, seorang pencuri. Dia ingin masuk ke sini. Nah, dia itu bisa langsung masuk ke sini karena nggak ada yang namanya VLAN dan orang-orang di sini belum terisolasi atau belum tersegmentasi. Tapi jika kita menggunakan yang namanya VLAN, dia nggak bisa masuk ke gedung ini karena dia juga bingung. Dia itu masuk ke sini itu mau apa dan mau ke siapa? Karena di orang-orang di sini itu udah tersegmentasi atau terisolasi. Yang kedua ada yang namanya mengurangi broadcast domain. Nah, mengurangi broadcast domain yang berarti mengurangi jumlah perangkat yang menerima paket broadcast dalam jaringan. Tanpa VLAN, semua perangkat dalam satu switch menerima broadcast yang dikirim oleh perangkat lain. Dan kalau jaringan makin besar, traffic broadcast bisa bikin jaringan lemot. Seperti yang saya jelaskan tadi,
jika dalam satu broadcast itu dia itu semisal ada satu perangkat yang mengirimkan pesan, maka semua perangkat yang ada dalam jaringan tersebut akan menerima pesan broadcastnya. Tapi jika kita menggunakan VLAN, misal dalam satu switch kita buat 3 VLAN, maka di situ akan ada 3 broadcast. Misal dalam ini switch kan, ini switch. Nah, kita konfigurasi buat 3 VLAN. Misal di sini VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Di VLAN ini udah ada masing-masing PC-nya. Misal nih, ada satu perangkat yang mau mengirimkan paket data. Maka yang menerimanya itu dia itu cuma di VLAN yang 30 ini. Dia tidak akan membroadcast ke VLAN-VLAN yang lain. Kenapa? Karena mereka sudah berada di dalam jaringan yang berbeda. Yang selanjutnya ada manfaat dari VLAN itu adalah segmentasi jaringan itu penting buat ngatur dan mengelompokkan, memudahkan manajemen untuk mengatur segmentasi jaringan. Nah, kalau nggak pakai VLAN, segmentasi harus dilakukan secara fisik dengan switch atau router tambahan. Tapi dengan VLAN, kita bisa membagi jaringan secara logis tanpa perlu perangkat tambahan. Misalkan, kalau kita nggak menggunakan VLAN nih, terus ada perangkat-perangkat baru atau yang baru dibeli dari suatu perusahaan atau suatu vendor. Jika kita ingin dia tersambung ke jaringan, maka kita harus menghubungkan lagi menggunakan satu kabel kan. Tapi dengan VLAN, kita bisa menghubungkan jaringan tersebut tanpa harus tambahan perangkat fisik. Jadi secara logis pun bisa. Atau secara logis itu yang tidak terlihat gitu loh. Ya. Oke, yang selanjutnya ada manfaat yang keempat yaitu easily control traffic, yaitu memudahkan untuk mengontrol traffic. VLAN bukan cuma segmentasi jaringan, tapi juga bikin pengelolaan lalu lintas data lebih gampang. Nah, dengan VLAN kita bisa mengontrol nih siapa yang bisa komunikasi dengan siapa, bisa juga membatasi broadcast dan mengatur prioritas traffic tanpa perlu beli perangkat tambahan. Contohnya kayak si VLAN ini kan ada yang namanya VoIP atau Voice over Internet Protocol. Nah, dia itu bisa diprioritaskan suaranya kan VoIP itu berhubungan dengan kayak semacam video, audio, dan sebagainya. Nah, dengan VLAN ini dia itu bisa diprioritaskan. Jadi, semisalnya satu jaringan nih, satu VLAN itu digunakan untuk VLAN biasa, dan satu VLAN digunakan untuk yang namanya VoIP. Nah, si VoIP ini bisa diprioritaskan dan trafiknya itu lebih cepat dari yang lainnya. Yang selanjutnya yang terakhir ada salah satu keuntungan VLAN yaitu memudahkan penambahan perangkat baru ke jaringan LAN. Maksudnya apa? Jadi tanpa kita harus ribet atur ulang kabel atau beli perangkat tambahan, dengan VLAN kita bisa langsung assign atau menentukan perangkat baru itu dia itu masuk ke VLAN mana atau VLAN yang diinginkan sesuai network engineer-nya, baik secara manual maupun secara otomatis. Nah, jadi keuntungan yang terakhir ini dia itu bisa memudahkan untuk menambahkan perangkat. Misal, dalam suatu perusahaan ya, ini contoh aja ya. Dalam suatu perusahaan terdapat kan ada beberapa misal 10 10 karyawan dan yang lainnya. Nah, misal ada ini udah 1 2 3 4 ada 5 karyawan misal. Terus di sini mau ada karyawan baru dan pasti dia membawa perangkat untuk digunakan untuk bekerja kan. Kan misal di sini ada satu switch dengan beberapa port. Kita gunakan
port 1 sampai port 10 itu untuk pilihan 10. Nah, si perangkat ini dia itu bisa masuk langsung ke pilihan 10 tanpa dia harus menyambungkan dengan kabel lagi, tanpa harus perangkat media tambahan lagi. Mau bebas, mau masuknya ke port yang mana. Yang penting port yang ada di range 1 sampai 10 ini, yang sudah diatur kepilannya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe pilan atau jenis-jenis pilan. Jadi pilan itu sebenarnya ada berbagai jenis ya. Itu bukan cuma fitur pilan itu bukan cuma sekedar fitur tambahan di switch, tapi solusi penting buat bikin jaringan lebih efisien juga, lebih aman dan gampang dikelola. Kalau jaringan kita gak pakai pilan, ada banyak memungkinkan banyak masalah yang bisa muncul, seperti broadcast yang berlebihan, keamanan yang rendah, dan manajemen yang ribet. Pilan juga banyak banget manfaatnya, default pilan. Apa sih default VLAN itu? Default VLAN adalah seperti yang kita kenal itu, dia itu VLAN 1 yang ditentukan untuk semua switch atau dia itu udah otomatis ada dalam sebuah switch yang belum dikonfigurasi untuk VLAN lainnya. Jadi misal kita membeli satu switch baru dan belum dikonfigurasi untuk VLAN lainnya, maka otomatis si VLAN tersebut sudah ada yang namanya VLAN 1. VLAN 1 ini bisa kita gunakan, tapi akan lebih baiknya kita ganti ke VLAN yang lainnya. Yang kedua ada data VLAN. Data VLAN ini kayak VLAN yang paling umum digunakan untuk manajemen, untuk segmentasi jaringan, dan yang lainnya. Yang ketiga ada native VLAN. Native VLAN itu adalah kalau bisa disebut itu pilihan asli atau pilihan yang ada, udah ada dalam switch kayak default VLAN. Biasanya native VLAN ini digunakan untuk mengelola lalu lintas yang untagged atau tanpa diberi tag. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada manajemen VLAN. Nah, manajemen VLAN ini adalah suatu VLAN yang digunakan oleh administrator jaringan untuk mengatur perangkat jaringan kayak router, switch, dan bisa digunakan seperti untuk telnet, SSH, dan yang lainnya. Dan yang terakhir ada voice VLAN, seperti yang saya katakan tadi. Voice VLAN ini dia itu lebih ke spesifiknya untuk mengelola jaringan VoIP atau Voice Internet Protocol dan digunakan untuk memprioritaskan suara dalam jaringan VoIP tersebut. Nah, yang selanjutnya ada how VLAN work atau gimana sih cara kerja VLAN itu. Di sini dijelaskan VLAN atau Virtual Local Area Network bekerja dengan membagi jaringan fisik menjadi beberapa broadcast domain yang terpisah secara logis, meskipun perangkat terhubung di switch yang sama. Jadi secara default, switch layer 2 itu memperlakukan semua port dalam satu jaringan sebagai satu broadcast domain. Artinya kalau satu perangkat mengirimkan broadcast seperti ARP request, semua perangkat dalam jaringan akan menerima paket tersebut. Sedangkan dengan VLAN kita bisa membagi switch menjadi beberapa broadcast domain terpisah. Jadi perangkat dalam VLAN 10 nggak akan bisa nih berkomunikasi langsung dengan VLAN 20. Analoginya gini. Kita bayangin sebuah jalur tol dengan gerbang khusus. Bayangin kita lagi di jalan tol yang gede banget dengan banyak jalur. Biasanya kan kalau nggak ada aturan khusus, semua kendaraan bisa masuk ke jalur mana aja. Dan itu bisa bikin kemacetan, bahkan terancam terjadi kecelakaan kan. Nah, tanpa pilan, si jalur tol ini semua kendaraan masih bisa masuk ke jalur yang mana aja, masih bisa campur aduk dari kayak semisalnya ada truk, mobil, motor, dan bus. Lalu lintas jadi padat dan gak teratur. Sedangkan jika kita menggunakan pilan di jalur tol ini dibagi berdasarkan kendaraan. Misal satu jalur itu untuk mobil, motor, dan satu jalur lagi untuk bus. Nah, kendaraan di masing-masing jalur
Cuma boleh jalan di jalurnya sendiri, gak bisa pindah seenaknya. Kalau ada kendaraan yang mau pindah jalur harus lewat gerbang khusus atau nanti di jaringannya itu bisa disebut router atau intervilan routing supaya lebih tertib. Kesimpulannya di sini, pilih itu kayak jalur khusus di tol biar lalu lintas datar lebih rapi, nggak macet dan tiap kendaraan atau dalam perangkatnya disebut perangkat jaringan tetap berada di jalur yang sesuai. Di sini bisa dicontohkan. Ada ini tanpa menggunakan pilan dan yang ini yang menggunakan pilan. Nah, kan kalau tanpa pilan ribet ya. Si perangkat-perangkat di sini kan ada 3 perangkat nih. Ada sales, engineering, servers. Dia itu harus terhubung masing-masing menggunakan satu link. Nggak bisa satu link untuk beberapa perangkat. Tapi jika kita menggunakan yang namanya VLAN, si 3 perangkat-perangkat ini yang ada di sales, engineering, dan server, dia itu bisa saling terhubung di VLAN yang sama dengan menggunakan satu link aja, tapi harus dikonfigurasi dengan yang namanya VLAN. Lanjut ada yang namanya static and dynamic VLAN. Apa sih VLAN static itu? Jadi, VLAN static juga bisa dikenal sebagai VLAN yang berbasis port. Adalah suatu metode konfigurasi VLAN di mana port suite ditetapkan secara manual ke VLAN tertentu oleh administrator. Static VLAN adalah jenis VLAN yang paling umum digunakan karena simple dan mudah dikelola. Cara kerjanya gimana sih? Admin jaringan menetapkan setiap port di switch ke pilihan tertentu. Jadi kalau ada perangkat yang terhubung ke port tersebut, otomatis akan masuk ke pilihan yang sudah ditentukan. Keunggulannya, pilihan statik ini dia itu lebih aman dan mudah dikontrol, tapi kurang fleksibel. Karena apa? Karena kalau ada user yang berpindah-pindah ke port lain atau ada perangkat yang pindah ke port lain, si administrator itu harus mengkonfigurasi ulang perangkatnya. Jadi harus diulangi lagi secara manual. Nah, static VLAN ini cocoknya buat jaringan yang sifatnya stabil, misal kayak kantor perusahaan besar dengan workstation yang tetap di suatu tempat. Analoginya kayak bayangin aja di sebuah kampus atau sebuah sekolahan itu ada berbagai macam klub olahraga kayak misal basket, sepak bola, dan voli. Nah, setiap masing-masing klub itu dia itu punya lapangannya masing-masing. Untuk misal lapangan 1 untuk voli, lapangan 2 untuk basket, dan lapangan 3 untuk sepak bola. Kalau kita daftar sebagai pemain basket, kita hanya bisa masuk ke lapangan yang si pemain basket itu. Gak bisa kita masuk ke lapangan voli, gak bisa masuk ke lapangan basket. Terus kalau kita mau masuk ke lapangan yang lain, selain lapangan basket, kita harus secara manual mengubah keanggotaan kita. Nah, ini mirip banget kayak static VLAN. Setiap port switch sudah ditentukan masuk ke pilihan mana. Jadi kalau perangkat terhubung ke port itu, dia otomatis masuk ke pilihan yang sesuai. Kalau mau pindah ke pilihan lain, ya admin harus mengubahnya secara manual. Kayak pengurus klub yang harus memindahkan anggota anggota klub yang satu ke anggota klub yang lain. Yang selanjutnya ada dynamic VLAN atau VLAN dynamic. Apa sih VLAN dynamic itu? Nah, kalau tadi static VLAN, yang selanjutnya ada dynamic VLAN. Dynamic VLAN ini lebih fleksibel karena VLAN-nya nggak ditentukan dari port yang kita pakai. Tapi dia itu lebih dari diidentifikasinya kayak pakai MAC address, IP address, username, dan jenis perangkat. Jadi misalnya kita menghubungkan laptop ke port manapun di switch. VLAN kita tetap otomatis sama tanpa perlu setting ulang. Ini berguna banget buat tempat yang usernya sering pindah-pindah, kayak di kantor atau kampus, biar bisa jalan. Dynamic VLAN ini yaitu membutuhkan yang namanya VLAN Management Policy Server yang berfungsi buat ngecek nih, dia itu bisa dikasih VLAN atau enggak gitu. Nah, yang selanjutnya ada VLAN Configuration and Techniques. Yang pertama ada Basic VLAN Configuration.
Di sini di basic VLAN configuration ini kita itu biasa mengonfig dasar-dasar kayak membuat VLAN, mengaktifkan port untuk VLAN apa, interface-nya harus apa. Dan yang kedua ada VLAN trunking dalam kurung .1Q. Nah, VLAN trunking ini kita bisa mengkonfigurasi VLAN agar beberapa VLAN bisa berjalan dalam satu link yang disebut dengan VLAN trunk. Yang ketiga ada VTP atau VLAN trunking protocol, di mana VLAN trunking protocol ini kita itu bisa menambahkan informasi VLAN ke perangkat yang lain tanpa harus kita mengkonfigurasinya. Misal kita mengkonfigurasi satu VLAN di satu perangkat. Nah, otomatis informasi si VLAN tersebut itu akan langsung disebarkan ke perangkat yang lainnya juga. Yang keempat ada inter-VLAN routing. Dia itu lebih ke buat kita bagaimana sih menghubungkan yaitu ke jaringan yang berbeda atau ke VLAN yang berbeda agar tetap terhubung. Yang selanjutnya ada private VLAN atau PVLANs. Nah, kalau PVLANs ini dia itu digunakan untuk mengatur privasi antar VLAN. Maksudnya apa? Maksudnya private VLAN ini meskipun kita berada dalam satu VLAN yang sama, tapi kita masih bisa dibatasi nih komunikasinya dengan menggunakan VLAN ini. Yang selanjutnya adalah VLAN access control list. VLAN access control list ini dia itu udah bisa ada di VLAN-nya langsung. Jadi bedanya dengan ACL yang biasa, kalau ACL kan itu ada di interface router. Nah, kalau si VHL ini dia itu udah bisa bekerja atau beroperasi langsung di VLAN. Yang selanjutnya ada voice VLAN. Seperti yang saya katakan tadi, dia itu untuk memprioritaskan lalu lintas suara seperti audio, video, dan yang lainnya. Yang kedelapan ada dynamic VLAN assignment, di mana dynamic VLAN ini diatur untuk memberi VLAN secara otomatis. Tapi ya tentunya dia itu membutuhkan yang namanya PMPS tadi. Yang sembilan ada VLAN flooding prevention. VLAN flooding prevention itu dia itu lebih ke mengatur jaringannya. Lalu yang selanjutnya ada VLAN spanning tree protocol. Kalau VLAN spanning protocol ini dia itu udah masuk ke protokol yang namanya spanning tree. Jadi setiap VLAN itu dia itu udah otomatis mempunyai spanning tree biar lalu lintasnya itu tetap stabil. Oke, langsung kita aja. Nah, nanti saya akan membahas beberapa dari sini, misal kayak basic VLAN configuration, VLAN trunking, VTV VLAN, VTV atau VLAN trunking protocol, dan inter VLAN routing. Di sini kita akan terlebih dahulu membahas yang namanya trunking VLAN. Apa sih VLAN trunking itu atau trunking VLAN itu? Di sini dijelaskan, VLAN trunking adalah suatu metode yang digunakan untuk mengizinkan beberapa VLAN berjalan dalam satu link fisik. Seperti gambar di samping, misal gini kan, di yang namanya VLAN itu ada yang namanya akses dan trunk. Nah, apa itu akses dalam VLAN? Akses itu dalam VLAN itu yaitu sebuah port di mana si port tersebut diaktifkan dengan mode akses. Misal di sini kita konfigurasi mode akses untuk VLAN 10. Kita pakai analogi yang ada di samping ini. Bukan analogi, topologi yang di samping ini. Ada 2 switch dan beberapa PC atau laptop dan server. Misal di sini di port ini kita mengkonfigurasi yang namanya akses. Switch port mode akses. Nah, otomatis jika kita menggunakan switch port mode akses untuk VLAN 10 misal, maka yang akan lewat ke jalur ini dia itu hanya VLAN 10. Jadi si VLAN 20 ini nggak bisa lewat ke jalur ini. Padahal si jalur ini cuma dikonfigurasi untuk VLAN 10. Nah, gimana caranya? Gimana caranya biar si kedua VLAN ini
bisa jalan di jalur yang sama, yaitu kita harus mengkonfigurasi yang namanya pilihan terang. Misal di sini kita menggunakan di sini terang, di sini juga terang. Maka yang berjalan di link ini itu bukan cuma pilihan 10 kayak yang akses tadi, tapi si pilihan 20 juga dia itu bisa lewat ke jalur yang sama. Analoginya itu kayak satu jalur kereta yang bisa dilewati oleh beberapa kereta untuk membawa banyak penumpang sesuai tujuannya masing-masing. Ketika si kereta tersebut itu berhenti di satu stasiun, atau anggap aja stasiun ini itu adalah switch-nya. Terus kan di situ ada banyak penumpang yang turun ya, karena sudah sampai tujuannya masing-masing. Nah, ketika si kereta akan melanjutkan perjalanannya, si stasiun itu dia itu udah nggak bingung lagi bahwa si tujuan kereta ini dia itu mau kemana, karena udah ada tujuannya. Nah, karena banyak penumpang, mereka itu pasti juga nanti ditandain atau ada yang namanya kalau jaringan dalam film itu ada tagging VLAN yang akan kita bahas selanjutnya. Tagging VLAN. Apa sih tagging VLAN itu? Tagging VLAN yaitu jadi VLAN yang tagged yaitu VLAN yang berarti bahwa paket data yang dikirim melalui port tersebut memiliki header .1Q atau tambahan informasi seperti ID VLAN. Ini memungkinkan port untuk mengirim dan menerima paket dari beberapa VLAN yang berbeda. Nah kan kalau tadi kita udah mencontohkan yang namanya terang VLAN. Di sini kita akan mencontohkan yang namanya tagging VLAN. Kan tadi ini misal udah dikonfigurasi terang di satu link ini ya. Nah, otomatis misal ketika satu perangkat ini mengirimkan paket, otomatis kan dia berjalan ke link ini. Nah, si paket tersebut udah ada tandanya, kayak misal ini nih. Nih, ini 10 misal karena si perangkat ini yang berada di bulan 10, maka si paket itu berjalan membawa informasi tambahan kayak VLAN ID. Nah, tagger VLAN ini biasanya digunakan pada port terang yang menghubungkan dua switch atau perangkat lainnya yang memerlukan komunikasi antar beberapa VLAN. Misal gini, kan ada dua VLAN nih yang bisa lewat ke jalur ini atau ke jalur terang ini, ke jalur terang ini. Maka secara otomatis mereka akan diberikan informasi tambahan berupa ID VLAN untuk menandakan masing-masing data itu berasal dari VLAN yang mana gitu. Nah, apa sih VLAN ID itu? Jadi, VLAN ID itu adalah nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi si VLAN. Analoginya kayak di sebuah sekolah diadakan bermacam-macam perlombaan. Mulai dari lomba karung, lomba estafet, lomba loncat tinggi, dan sebagainya. Dan pastinya kita melibatkan banyak peserta dan pastinya lombanya juga banyak kan. Misal ada lomba itulah kayak seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, agar setiap peserta diketahui mereka itu ikut lomba apa, maka mereka akan diberikan penanda atau kalau misal gelang buat nandain lah dia itu ikutan lomba apa gitu. Yang kita jadi gitu kalau dianalogikannya seperti itu. Misal kita ikut lomba dan kita bingung nih mau ikut lomba apa. Semisal kita ikut lomba lari nih. Otomatis kita itu akan diberi penanda bahwa kita itu mengikuti lomba lari. Jadi kesimpulannya si tagging VLAN ini dia itu suatu tanda yang berada dalam suatu paket yang berjalan pada link terang. Itu. Nah, yang selanjutnya ada native VLAN. Native VLAN adalah VLAN yang digunakan untuk mengelola lalu lintas jaringan. Tapi jaring lalu lintasnya ini yang tidak diberi tag atau untagged pada port terang. Tadi kan kalau terang itu diberi tag atau tagged. Nah, kalau di native VLAN ini, dia gak akan diberi tag meskipun dia ada di link terang atau ada di interface jalur terang. Native VLAN ini bisa diganti buat meningkatkan fleksibilitas, keamanan, dan dukungan perangkat
dukungan perangkat dalam jaringan, tapi native VLAN ini tidak bisa dihapus karena perannya yang penting dalam pengelolaan lalu lintas terang. Dengan adanya native VLAN ini memungkinkan atau memastikan komunikasi antar perangkat bisa berjalan dengan kompatibel. Yang selanjutnya ada Dynamic Trunking Protocol atau DTP. DTP ini adalah protokol milik Cisco ya, yang digunakan atau bisa disebut dengan Cisco Proprietary, yang bisa kita gunakan untuk mempermudah konfigurasi terang secara otomatis pada switch. Maksudnya yaitu dengan menggunakan DTP ini, kita bisa membuat link terang secara otomatis tanpa harus konfigurasi terang secara manual di switch yang kita gunakan. Contoh di sini ada beberapa switch yang saling terhubung. Nah, kita bisa mengkonfigurasi terang secara otomatis ini dengan menggunakan mode-mode yang ada di dalam DTP. Kan si DTP ini protokol milik Cisco ya, atau dikembangkannya itu oleh Cisco. Jadi maksudnya di sini itu si DTP ini nggak bisa ada di vendor-vendor lain. Dan si DTP ini hanya bisa dikonfigurasi di perangkat Cisco aja. Kalaupun si DTP ini ada di vendor lain, dia itu mungkin namanya bukan DTP, tapi akan ganti nama. Misal kalau ada itu juga ya. Mode-mode DTP akan ada beberapa mode dalam DTP itu. Yang pertama ada terang, ada yang namanya terang, lalu ada yang namanya dynamic auto, lalu ada yang namanya dynamic desirable. Mode-mode ini bisa kita gunakan untuk membuat link terang. Di DTP ini dia itu menggunakan standarnya itu kita udah menggunakan standar IEEE. Nah, kan di DTP ini sebenarnya ada dua standar sebelumnya. Ada .1Q IEEE dan ISL antar inter-switch link. Bedanya apa? ISL atau itu bedanya apa sama si DTP ini? ISL atau inter-switch link itu sama juga seperti DTP yang ada dikembangkan oleh Cisco dan tidak didukung di perangkat vendor lain. Sekarang ISL itu udah jarang digunakan karena adanya IEEE.1Q. IEEE ini sebuah standar yang dikeluarkan oleh .1Q ini sebuah standar yang dikeluarkan oleh IEEE atau Internet of Electrical and Electronic Engineers. Karena adanya IEEE.1Q, ini beda dari ESL. Kan kalau ESL itu cuma bisa dipakai di perangkat Cisco aja. Jadi si ESL ini cuma bisa dipakai di perangkat Cisco aja. Kalau si .1Q ini atau si DTP ini bisa kita gunakan di perangkat-perangkat dari vendor lain juga. Nah, jadi yang benar itu IEEE itu adalah Institute of Electrical and Electronic Engineers. Yang selanjutnya kita masuk ke PTP atau Pilihan Trunking Protocol. PTP itu adalah sebuah protokol Cisco yang digunakan untuk mengelola dan menyinkronkan informasi pilihan dalam jaringan switch. Dengan VTP, administrator dapat membuat, mengubah, atau menghapus pilihan di satu switch. Lalu perubahan tersebut akan otomatis diterapkan ke switch lain dalam broadcast VTP yang sama, dalam domain yang sama. Ini membantu menyederhanakan manajemen VLAN dalam jaringan. Contohnya di sini, ada seorang administrator jaringan, dia itu sedang menghubungkan laptopnya ke sebuah switch. Jadi dalam VTP itu ada 3 mode yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada mode server, yang kedua ada mode client, dan yang terakhir ada mode transparan. Nah, mode server ini dia itu contohnya di sini nih. Kita mengkonfigurasi terang di switch ini. Misal kita mengkonfigurasinya ini. Pilihan 50. Pilihan 50. Maka
ketika sudah dikonfigurasi di satu switch ini dengan mode server, si PTP ini dia itu akan secara otomatis mengirimkan atau menambahkan switch-switch yang lain juga VLAN atau informasi dari VLAN 50 secara otomatis. Nah, bedanya si server dan klien ini, kalau si server dia itu bisa membuat, mengubah informasi dan lain-lain, dan bisa memberikan informasi tersebut kepada VLAN klien, ke mode klien. Nah, sedangkan si klien ini dia itu cuma menerima, dia itu nggak bisa membuat, nggak bisa mengubah, dan begitulah, dia itu nggak bisa mengubah karena yang bisa mengubah itu cuma di mode server. Nah, terus mode transparan ini apa? Mode transparan ini kita bisa gunakan untuk membuat jaringan kita sendiri. Misal di sini ada switch mode, di sini ada server, di sini transparan, di sini ada klien. Nah, dengan menggunakan server, dengan adanya transparan ini, yaitu bisa memudahkan pengalihan atau pemberian sebuah VLAN dari server ke VLAN ke klien, dari server ke klien. Jadi dia itu si transparan ini bisa kita gunakan untuk membuat jaringan yang berada di antara server dan klien. Oke, kita lanjut ke yang namanya inter-VLAN routing. Di sini dijelaskan inter-VLAN routing itu adalah sebuah proses yang memungkinkan komunikasi antar perangkat yang berada dalam VLAN yang berbeda. Jadi si inter-VLAN routing ini dia itu adalah suatu metode yang bisa kita gunakan untuk membuat komunikasi atau untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang berada di dalam VLAN yang berbeda. Contoh ada kan di sini topologi seperti di samping ini ada satu switch dan ada dua VLAN dan ada yang namanya satu router. Nah, pertanyaannya, jika si router ini dihapus atau ditiadakan, apakah si VLAN 10 dan 20 ini dia itu bisa saling terhubung? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena si VLAN ini adanya itu di layer 2, di mana layer 2 itu berhubungan dengan yang namanya segmentasi jaringan, akses, dan yang lain-lain. Jadi, meskipun berada dalam satu switch yang sama, tapi dalam VLAN yang berbeda, mereka itu nggak bisa saling berkomunikasi. Yang bisa berkomunikasi cuma perangkat yang berada dalam VLAN yang sama. Nah, solusinya gimana sih biar si VLAN 10 dan 20 ini bisa saling terhubung? Yaitu kita dengan menggunakan si router ini buat kita melakukan yang namanya inter-VLAN routing. Selain router juga ada yang namanya MLS, multi-layer switch atau switch layer 3. Nah, di sini ada beberapa metode inter-VLAN routing. Yang pertama ada legacy inter-VLAN routing. Legacy inter-VLAN routing itu adalah metode yang menggunakan router fisik dengan beberapa interface untuk melakukan routing antar VLAN yang berbeda. Misal di sini ada sebuah router, dan di sini kita ada satu switch dengan 10 VLAN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, si masing-masing VLAN ini dia itu harus saling terhubung ke si router ini dengan masing-masing satu interface. Tapi kan itu nggak efisien ya. Yang pertama nggak efisien, menambah biaya, dan pastinya nggak mudah diatur. Jadi ribet lah gitu ngaturnya. Jadi si legasi ini dia itu sekarang udah nggak lagi atau udah jarang digunakan. Yang selanjutnya ada router on stick. Nah, sebelum ke router on stick, kita akan bahas gimana cara kerjanya si legasi. Di metode legasi interVLAN ini, tiap VLAN punya satu interface fisik sendiri di router. Jadi kalau ada 3 VLAN
maka router butuh 3 interface yang masing-masing dihubungkan ke switch pakai kabel. Yang kedua ada yang namanya router on a stick router on stick ini adalah suatu metode interference routing yang menggunakan satu interface fisik pada router yang dihubungkan ke switch dalam mode terang. Gimana cara kerjanya? Daripada pakai interface fisik di router kayak metode lama atau legacy interference, router on stick ini cuma butuh satu subinterface aja di router. Tapi interface dibuat beberapa subinterface untuk menangani VLAN yang berbeda. Yang terakhir ada yang namanya layer 3 switching menggunakan SPI, yaitu suatu metode yang memungkinkan switch lapisan 3 atau switch layer 3 untuk melakukan perutuhan antar VLAN di dalam perangkat itu sendiri. Contohnya apa? Jadi kan kalau kita tadi untuk menghubungkan VLAN yang berbeda atau VLAN misal VLAN 10 dan 20 itu kita menggunakan router. Di mana si router ini adalah sebuah perangkat dari layer 3. Nah, kan ada misal di sini ada switch. Ada yang namanya VLAN 10 dan 20. Kalau tadi kita menggunakan yang namanya router, di sini kita bisa menggunakan yang namanya MLS atau multi layer switch. Jadi kita bisa melakukan meskipun di dalam yang namanya switch, kita masih bisa melakukan yang namanya routing. Yang penting saat mengkonfigurasi MLS ini kita mengkonfigurasi yang namanya IP routing. Nah, yang selanjutnya kita ada VLAN use case. How is VLAN used in daily life? Contohnya itu kayak di sekolah atau kampus. Nah, jadi pasti ada banyak perangkat yang terhubung ke jaringan. Ada komputer di ruang guru, laptop mahasiswa, sistem administrasi, bahkan WiFi buat pengunjung. Nah, kalau semuanya pakai jaringan yang sama tanpa VLAN, bisa berantakan. Mahasiswa bisa aja akses server akademik atau jaringan administrasi jadi lambat gara-gara mahasiswa nonton YouTube. Analoginya, bayangin kampus itu banyak kayak gedung dan banyak ruangan. Ada ruang dosen, ruang kelas, kantor administrasi, atau area umum. Kita sebagai mahasiswa gak bisa sembarangan masuk ke ruang dosen atau kantor administrasi kan. Pasti ada batasannya. Pilar juga gitu. Dia bikin batasan supaya jaringan tetap aman dan tertata sesuai dengan jaringannya masing-masing atau sesuai pilarnya masing-masing agar tidak terjadi yang namanya gangguan dari VLAN lain. Nah, yang selanjutnya ada configuration VLAN in Cisco. Yang pertama di sini kita bisa menggunakan yang namanya, kita bisa membuat VLAN dengan menggunakan konfigurasi mode konfigurasi, yaitu VLAN yang dibuat di mode konfigurasi kayak global config dan sebagainya. Yang kedua ada kita bisa membuat VLAN berdasarkan VLAN database, yaitu VLAN yang dikonfigurasi menggunakan mode VLAN database yang merupakan metode lama dalam manajemen VLAN di dalam Cisco. Apa itu VLAN database? VLAN database adalah tempat penyimpanan VLAN secara lokal di switch dalam file VLAN atau VLAN database. Metode ini digunakan di switch Cisco lama sebelum iOS versi 12.2. VLAN dikelola melalui mode VLAN database, bukan mode konfigurasi global seperti sekarang. Jadi sebelum kita menggunakan konfigurasi manual atau konfigurasi modern kayak sekarang, dulu VLAN itu bisa dibuat di yang namanya database command. Nah, yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah VLAN adalah teknologi yang memungkinkan segmentasi jaringan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dengan berbagai jenis seperti data VLAN, voice VLAN, dan manajemen VLAN. VLAN bekerja dengan cara mengisolasi lalu lintas antar perangkat yang dapat dikonfigurasi secara statis atau dinamis menggunakan teknik konfigurasi modern di switch Cisco. Oke, jadi selanjutnya mungkin pembahasan teori itu cukup sampai sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan, namun pertanyaannya akan kita tampung terlebih dahulu.
Yang selanjutnya kita akan mengkonfigurasi VLAN di Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan memasukkan IP untuk PC yang selanjutnya ada 192.168.20.10. Lalu untuk PC 3 ini memasukkan 192.168.10.11. 198. 192.168.20.11. Sekarang kita membuat VLAN di switch 1. Kita menggunakan perintah enable, lalu configure terminal untuk masuk ke mode konfigurasi global. Di sini langsung aja kita buat VLAN-nya, itu misal VLAN 10, kita kasih nama name VLAN biru. Sekarang kita coba verifikasi dan melihat apakah VLAN-nya sudah terbuat. Kita gunakan show VLAN buried. Do show VLAN buried. Di sini udah terbuat VLAN biru ya. Lalu di sini kita akan memasukkan port-port yang ada pada switch ini untuk bisa masuk atau bisa akses ke VLAN tersebut. Ada di sini ada port 1 dan 2. Kita masukkan interface FA0/1. Kita masuk ke switch port mode akses, lalu masuk ke switch port akses VLAN 10. Switch port akses VLAN 10. Kita do show lagi. Nah, port 1 udah bisa akses ke VLAN 10. Sekarang kita masukkan port 2-nya. Kita lakukan yang sama. Di sini bisa kita lihat kalau si VLAN-nya itu udah si portnya itu udah masuk ke VLAN 10. Selanjutnya kita akan konfigurasi di VLAN di switch yang kedua. Kita enable dulu, lalu configure terminal. Kita buat VLAN, di sini kita menggunakan VLAN 20.
Penampilan merah. Sekarang kita di show. Apakah penampilan sudah jadi? Di show fill brief. Di show fill. Nah, di sini kita bisa lihat kalau si pilar merah sudah terbentuk. Dan kita sekarang akan mengakses port ini yang berada dalam switch ini biar bisa akses ke pilarnya. Kita kayak tadi di switch yang pertama, interface FA0/1, switch port mode akses, dan switch port akses VLAN 10. Kita masukkan juga langsung interface FA0/2, switch port mode akses, dan switch port akses VLAN 20. Kita langsung di show aja, di show VLAN break. Nah, ini statusnya udah aktif ya, si port 1 dan 2. Si port 1 sepertinya ada sesuatu dulu sebentar. Ya, yaitu FA0/1, dashboard mode akses, dashboard akses VLAN 20. Show VLAN brief. Nah, di sini kita udah lihat kalau si port 1 dan 2 udah aktif di VLAN merah. Sekarang kita coba ping yang sesama VLAN. Nah, kalau sesama VLAN udah bisa saling terhubung karena kita juga udah masukkan IP-IP-nya. Loh, ini masih pilot. Bentar. 2010. 2011. Bisa di sini kita sudah lihat bahwa keduanya sudah successful. Sekarang kita akan coba ngeping ke pilihan yang berbeda. Apakah bisa? Hmm. Kita di sini mencoba untuk mengeping ke pilihan yang berbeda. Tapi tidak bisa ya, karena harus ada tambahan kayak router atau MLS seperti yang saya tadi katakan. Nah, sekarang kita akan mencoba terang agar si pilihan ini kita akan mencoba menambahkan yang namanya router agar pilihannya itu bisa saling terhubung. Kita menggunakan gigabyte. Kita coba nambahin perangkat di switch ini dan di switch yang ini. Pasang ini di sini.
Jadi di sini kita masukkan lagi IP-nya. Namun di sini kita akan masukkan dia ke jaringan 20 atau ke VLAN 20. Kita coba pin antar VLAN 10, VLAN 20 ke VLAN 20. Kenapa belum bisa? Karena kita belum menggunakan yang namanya mode terang. Di sini kita akan beri nama dulu ya. VLAN 10, ini VLAN 20. Terus gimana caranya sih biar si yang di sini yang pilihan 20 berada di sini terus bisa berkomunikasi pilihan 20 di sini? Itu kita dengan menggunakan yang namanya mode terang. Masuk mode dulu, pilih terminal, masukin interface yang saling terhubung antar switch. Ini kan interface-nya berarti portnya interface-nya FA0/3. 0/3 kita masuk ke switch port mode terang. Kita langsung do show interface terang. Bisa kita lihat bahwa si port 3 ini udah bisa masuk ke mode terang, udah masuk ke mode terang. Di sini juga jangan lupa buat dikonfigurasi mode terang. Enable configure terminal interface FA0/3 switch port mode terang. Ya, do show interface terang. Nah, bisa kita lihat juga di sini udah si port 3 ini udah masuk ke mode terang. Sekarang kita coba ping lagi. Pilihan 20 ke pilihan 20. Masih pilot ya. Kenapa masih pilot? Karena di sini kita belum mengkonfigurasi pilihan. Oh, di sini kita belum mengkonfigurasi pilihan 20. Kita masukkan lagi bikin pilihannya. Pilihan 20. Pilihan merah. Show pilihan brief. Nah, di sini udah terbentuk juga pilihan merah. Lalu kita langsung aja masukin si port FA0/5 itu ke switchboard mode akses dan switchboard akses VLAN 20. Switchboard akses VLAN 20. Sekarang kita di show VLAN brief lagi. So, kita lihat bahwa si port 5 udah masuk ke VLAN 20. Nah, selanjutnya ada di sini kita berarti harus memasukkan si VLAN
si port 4 ini ke pilihan 10. Kita bikin dulu pilihannya. Pilihan 10, pilihan biru, usual, pilihan biru. Nah, udah jadi ya pilihannya. Sekarang kita masukin INTFA 0/4, switch port, mode akses, switch port akses, pilihan 10. Usual, pilihan break. Usual, pilihan break. Nah, tadi lihat bahwa si port 4 udah bisa masuk ke pilihan yang biru. Sekarang kita akan coba ping lagi nih. Ada pilihan yang berbeda di switch, yang berada di dalam switch yang berbeda. Nah, bisa dilihat ya, udah sukses antara pilihan 20 dan pilihan 20 meskipun mereka berada dalam switch yang berbeda. Sekarang kita coba tes yang pilihan 10. Nah, udah masuk. Tapi antara pilihan 20 ini, jika ngirim ke paket pilihan 10 ini, dia itu nggak bisa karena harus menggunakan router. Sekarang kita di sini akan mengkonfigurasi terang untuk port 4 yang terhubung ke router. 0/4 switch port mode terang. Nah, di sini masih merah karena routernya kita belum konfigurasi apapun. Masuk ke GLI dan enable. Kita masuk ke configure terminal. Kita masuk ke port yang di interface router, yaitu interface G0/0/0. Nah, udah masuk. Kita masukkan lagi. Kita kasih subinterface-nya ini pilihan 10. Nah, kita langsung encapsulation.1q10. Oh, kita harus nge-shutdown dulu. Titik 10. Di 0/0/0 shutdown. Nah, lihat udah. Kita masukkan lagi PNT G0/0/10. Lalu kita enkapsulasi. Solution Q10. Masih salah. Encapsulation.1Q10. Kita masukkan IP gateway yang dari pilihan 10. 168.10.1. Oh, kita harus masukkan juga subnet masknya. 92.168.10.1, subnetnya 255, 255, 255.0. Exit dulu. Lalu kita masukkan lagi subinterface untuk pilihan 20. INT 0/0/0 titik 20.
encapsulation .1Q20. Kita masukin lagi IP gateway yang dari VLAN 20. Jangan lupa masukin juga subnet masknya. Sekarang kita akan coba ping ke antar VLAN yang berbeda. Ini kan kalau VLAN-nya sama masih bisa nih. Tapi kalau VLAN yang berbeda apakah sudah bisa? Masih belum bisa ya, mari kita cek lagi apakah ada kesalahan. Kenapa belum bisa? Karena kita belum memasukkan IP gateway di setiap PC-nya. Kita masukkan dulu 192.168.20.1. 192.168.10.1. Mhm. Hmm. Sekarang kita akan coba testing lagi untuk VLAN yang berbeda. Hmm. Di sini sudah successful ketika kita ngeping dari yang perangkat dari VLAN yang berbeda. Nah, mungkin sampai sini saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, luar biasa ya materinya. Terima kasih kepada Saudari Najwa Ummah atas penyampaian materi yang sangat menarik. Oke, tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara. Tetapi sebelum itu kita akan ke sesi tanya jawab terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau open mic atau bisa juga melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mari kita lanjutkan ke acara penutup, yaitu pengenalan profil Bestpad Network yang akan dibawakan oleh saudara kita, Adelwin. Kepada Adelwin dipersilahkan.
Terima kasih kepada Mas Radian atas waktunya. Di sini saya Dalun Nugroho Yandi akan memperkenalkan mengenai profil Bespat Network. Nah, apa saja nanti saya akan kenalkan, yaitu mulai dari about company atau tentang Bespat Network, terus juga visi dan misi, terus ada spesialisasi kami, juga ada layanan kami, dan terus mengapa memilih kami, dan juga ada supporter brand, dan juga beberapa klien kami nanti saya akan tunjukkan, dan juga tim sertifikasi dari tim kami, terus ada kontak kami. Oke, kita masuk ke tentang Bespat Network ya. Jadi Bespat Network ini didirikan pada tahun 2016 dan sejak saat itu kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang handal. Dengan semangat working with passion atau bekerja dengan penuh semangat, kami didukung oleh tim teknis yang muda, berpengalaman, dan berenergik. Kami siap menangani berbagai proyek dengan standar tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Kami telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta dalam memberikan layanan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan jaringan dan infrastruktur IT. Nah, itu dari tentang Bespat Network ya. Oke, kita lanjut ke visi dan misi. tema. Visi. Nah, untuk visi dari Bespat Network yaitu menjadi penyedia solusi IT terkemuka dan berorientasi pada inovasi, keandalan, dan kepuasan pelanggan, serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di tingkat nasional dan internasional. Dan untuk ini misi ada beberapa ya, mulai dari pertama memberikan solusi IT terbaik dalam data center, network security, dan IT training. Untuk yang kedua, mengutamakan kualitas dan profesionalisme dalam semua layanan kami. Yang ketiga, mendukung pengembangan SDM IT melalui program pelatihan bersertifikasi. Yang keempat, membangun kepercayaan klien dengan solusi yang sesuai kebutuhan bisnis mereka. Dan untuk yang terakhir yaitu mengembangkan tim yang kompeten dan siap menghadapi tantangan teknologi. Nah, ini beberapa misi dari Bespat Network. Oke, kita masuk ke keahlian kami ya. Jadi ini ada beberapa keahlian dari kami atau dari Bespat Network, mulai dari komputer network. Nah, jadi komputer network ini kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer gitu ya. Mulai dari desain hingga implementasi untuk memastikan konektivitas yang stabil dan efisien di seluruh organisasi Anda. Terus juga ada network cabling yang mana kami juga ahli dalam pemasangan kabel jaringan. Sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT Anda dapat mendukung kecepatan dan stabilitas jaringan. Terus juga di sini ada topik yang menarik dari keahlian kami yaitu mengenai cyber security. Nah, jadi cyber security ini adalah salah satu prioritas utama kami. Dengan solusi keamanan cyber yang kami tawarkan, kami melindungi data dan sistem Anda dari berbagai ancaman seperti malware, serangan hacker, dan seperti kebocoran data. Terus ini juga gak kalah penting ya, data center. Kami menyediakan solusi data center juga yang dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efisien. Kami membantu merancang dan mengelola data center yang dapat mendukung kebutuhan bisnis Anda dengan kapasitas besar dan kemampuan skalabilitas. Dan di bawahnya masih banyak lagi ya, ada design and planning, terus implementation, support and maintenance, dan consulting. Juga ada training, kami juga mengadakan training ya. Terus yang terakhir yaitu supply material. Oke, di sini masuk ke layanan kami. Nah, di sini mulai dari consulting,
Mungkin barangkali yang ingin berkonsultasi dari teman-teman ke pihak Bespat Network juga bisa ya. Terus layanan konsulting kami ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan nasihat ahli kepada perusahaan Anda dalam hal perencanaan, desain, implementasi infrastruktur IT yang optimal. Terus juga layanan kami yaitu juga mengadakan training ya. Nah, kami juga menyediakan berbagai program pelatihan bersertifikat untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja Anda. Di sini bisa dilihat ada gambar yang mana kita pernah mengadakan training di Singapura. Ini ya. Nah, pelatihan yang kami tawarkan meliputi berbagai topik seperti segmen routing, mikrotik, terus berbagai vendor yang lain juga kami mengadakan trainingnya. Terus juga yang ketiga, implementation. Layanan implementation kami memastikan bahwa solusi IT yang telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda dapat diimplementasikan dengan lancar. Kami bekerja dengan tim yang berpengalaman untuk memastikan bahwa setiap proyek terlaksana dengan kualitas tinggi dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu managed service. Dengan managed service, kami menyediakan pengelolaan dan pemeliharaan sistem IT Anda secara berkelanjutan. Layanan ini memastikan bahwa infrastruktur IT Anda tetap berfungsi dengan optimal dan bebas dari masalah, sehingga Anda dapat fokus pada pengembangan bisnis Anda tanpa harus khawatir tentang masalah teknis. Dan kelima juga ada outsourcing, dan dari pihak Bispat Network juga menawarkan layanan outsourcing ya, di mana kami menyediakan tenaga ahli untuk mendukung proyek-proyek IT Anda. Layanan ini dapat mencakup perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan, serta memberikan dukungan ahli sesuai kebutuhan perusahaan Anda. Nah, ini untuk yang pernah berkonsultasi ke pihak Bispat Network, itu ada yang dari Urban, terus Kominfo juga ya pernah berkonsultasi. Terus dari KPU surat keterangan kerja. Terus juga di sini dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan ada yang dari EPI juga. Dan ini ada yang Kominfo lagi di lain. Terus ini data center juga pernah berkonsultasi berkonsultasi ke Bespat Network, ke pihak Bespat Network ya, mengenai data center. Nah, di sini juga terlihat ya, di sini ada presentasi Basic Engineering Design Pusat Data Nasional Kota Batam. Nah, sudah pernah mengonsultasi data center di Kota Batam. Nah, ini untuk training ya, beberapa dokumentasi training dari kami, mulai pernah training di Singapura, terus juga di Malaysia, itu membawakan materi multi protokol level switching, dan juga di Telkomsel, terus data center facility di Malaysia, terus juga pernah di Timor Leste. Ini ada beberapa training yang BPN pernah mentraining. Terus ini juga ada beberapa dokumentasi ya mengenai implementation dan managed service. Ini dari tim-tim Bespat Network juga melakukan implementasi ya sesuai yang saya katakan tadi. Dan ini beberapa dokumentasinya bisa dilihat. Nah, terus outsourcing. Nah, ini tim dari kami melakukan outsourcing ya. Ada yang masuk ke PINS, Metrocom, terus Trinoket. Nah, ini bisa dilihat ya. Dan lain sebagainya. Terus mengapa harus memilih kami?
Eh, Mengapa harus memilih kami? Karena kan pengalamannya sudah sangat apa itu panjang ya, kalau bisa dibilang itu ya panjang lah. Kami telah menangani berbagai proyek IT skala besar, terus solusi yang disesuaikan. Setiap bisnis memiliki kebutuhan unik dan kami menghadirkan solusi yang optimal sesuai kebutuhan Anda. Terus teknologinya juga terkini, menggabungkan praktik terbaik global dengan pemahaman lokal untuk memberikan solusi inovatif. Terus kepercayaan klien. Kami telah dipercaya oleh banyak instansi pemerintahan, BUMN, dan perusahaan swasta yang saya perlihatkan tadi ya. Nah, terus ini untuk supported brands atau brand dan klien kami. Kami bekerja sama dengan berbagai vendor teknologi global ya, seperti ini Fortinet, Mikrotik, H3C, Juniper, Ruiji, Cisco, dan juga Huawei. Dan ini beberapa klien yang pernah berkontribusi kepada Bespat Network ya, yang pernah melakukan apa itu namanya, yang pernah meminta Bespat Network untuk membantu di bagian jaringan atau lain sebagainya lah. Ini ada banyak sekali ya klien-kliennya, mulai dari BSSN, dari Kapolri, Mabes Polri, juga ada Kominfo, Pertamina, SDP, dan masih banyak yang lain. Terus ini masih seputar klien ya, masih banyak, yaitu ada dari Dana, Nokia, SIM Niaga, NTT, Metrocom, dan lain sebagainya. Terus ini beberapa sertifikasi yang dari tim kami, pastinya tim kami juga sudah berkompeten dan mempunyai sertifikasinya. Banyak sekali sertifikasi di sini, mulai dari ada yang sudah mendapatkan CIA, CCNA, CCNP, terus ada yang sertifikasi Fortinet juga, dan juga Ruba, Mikrotik, Atrisi, dan lain sebagainya. Terus untuk kontak kami, bagi barangkali yang teman-teman ingin menghubungi ya dari kami, kalian bisa menghubungi nomor yang di bawah ini ya, yaitu 6261722222. Dan untuk di sisi website bisa juga, ada websitenya juga ya, Bespat Network. Kalian bisa mengunjungi aja situsnya di www.bespatnetwork.com. Terus untuk email juga ada, yaitu info@bespatnetwork.com. Terus juga di sini ada tertera alamatnya juga ya, yang barangkali teman-teman ingin berkunjung langsung ya dipersilahkan, yaitu di Jalan Lombok 2 nomor 154 Perumnas 1 Kota Tangerang 15138 Indonesia. Terus Bespat Network juga itu mau meluncing sebuah buku ya. Ini saya akan perlihatkan. Bentar. Buku. Nah, ini bukunya. Nah, di sini Bespat Network juga akan meluncing sebuah buku, 3 buku ya, yaitu OSPF, materi mengenai OSPF ya, Open Source Platforms, dan juga nah ini bukunya OSPF, Open Source Platforms. Terus juga ada buku segmen routing, MPLS, dan juga ada workbook CCNA. Nah ini bukunya bisa kalian pre-order, kalau mau beli ya bisa pre-order, dan benefitnya
bisa mendapatkan 10% diskon 10% dan juga gratis ongkir 100% ya diantarkan sampai rumah. Terus untuk kalian yang ingin membeli mungkin salah satu dari buku ini ataupun ketiganya, bisa menghubungi kontak yang ada di bawah sini ya, yaitu nomornya 62819914484113. Terus juga kalau mau melalui email ya juga bisa, yaitu sales@bestpartnetwork.com. Di lain dari ketiga buku ini, di Bestpart Network juga ya seperti yang saya katakan tadi, yaitu mengadakan training ya bagi kalian atau teman-teman yang ingin di training dari pihak kami. Kalian bisa mengunjungi ke situsnya. Bentar, saya akan tunjukkan situsnya. Situsnya, nah kalian bisa ketikkan aja ya seperti yang saya katakan tadi, yaitu bestpartnetwork.com. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk situsnya ya, situs dari pihak Bestpart Network. Kalian kalau ingin training, kalian bisa scroll ke bawah, atau kalau enggak yang di atas ini ada produk ya, kalian bisa klik, terus kalian klik training. Nah ini ada beberapa training dari kami ya. Ada banyak sekali training-training yang bisa diadakan dari pihak kami, ada Cisco, Mikrotik, Juniper, Huawei, Aruba, Ruiji, dan lain sebagainya. Misal kalau kalian ingin di training dari pihak kami di materi Mikrotik, bisa klik aja ya, misal di sini Mikrotik, kalian klik detail aja. Nah, di sini kan ada beberapa sertifikasi di Mikrotik. Kalian bisa mau memilih nih, yang mana yang ingin kalian di training. Bisa MTCNA, MTCRE, MTCWE, dan di sini lengkap semua ya, Mikrotik. Dan di vendor lain pun juga, misal Cisco. Nah, di sini sudah lengkap sertifikasinya, mulai dari CCNA, CCNP, dan juga tingkat tertingginya yaitu CCIE. Itu. Nah, untuk kalian yang ingin mau yang ingin mau di training dari Bestpart Network, kalian bisa menghubungi kontak. Nah, ini kontaknya ya. Kelihatan kan kontaknya kan, teman-teman? Nah, di sini ada emailnya. Kalau kalian ingin training tadi, kalian bisa menghubungi kontaknya, yaitu email training@bestpartnetwork.com. Untuk nomornya ya ini, yaitu 081991448413. Itu untuk kontak kalau kalian misal teman-teman ingin di training dari pihak Bestpart Network. Nah, terus juga saya mau menginformasiin bahwasanya besok juga akan ada pelatihan dari pihak Bestpart Network ya. Nah, saya akan perlihatkan. Nah, pelatihannya yaitu mengenai pelatihan online full concept LAN switching. Nah, ini juga nanti akan memberikan pelatihan yang mungkin barangkali dari teman-teman ingin mengikuti pelatihan full concept and full config LAN switching ini ya. Nah, ini kalian bisa berinvestasi senilai 500.000, dan ini juga dilakukan 2 hari untuk trainingnya. Nah, ini kalian bisa lihat silabusnya, yaitu yang day pertama introduction to switching, switching process, VLAN teknologi. Terus day yang kedua link aggregation dan spanning tree protocol. Nah, ini untuk benefitnya nanti kalian bisa mendapatkan modulnya dan juga sertifikat dari training, video recording Zoom, consulting atau konsultasi tanya jawab, dan juga dimasukkan ke grup komunitas Telegram nantinya.
Nah, ini ada kontaknya ya. Nah, kalau kalian ingin mengikuti pelatihan ini atau mengikuti pelatihan full concept and full config LAN switching. Kontaknya ini ada tertera WhatsApp, ya, ada nomornya, Telegram, dan email. Kalian bisa hubungi langsung jikalau dari teman-teman ingin mengikuti pelatihan ini. Terus juga saya mau menginformasiin bahwasanya besok juga masih lanjut ya untuk webinar Ramadannya, yaitu akan dibawakan oleh Mas Angga Dava Prasetya yang akan membawakan materi FortiGate NSE 7 SD1 SD1. Nah, ini yang akan membawakan adalah Mas Angga Dava Prasetyo yang akan dimoderatori oleh Mas Agung Saputra. Nah, mungkin ini sudah sampai ke episode 8 besok. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Dari saya sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Saudara Delwin atas pemaparannya. Dengan ini berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya Radian selaku host beserta seluruh panitia webinar Ramadan pamit undur diri. Mohon maaf bila kami ada salah dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.